Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami pada kegiatan PKM Riset Sosial dan Humaniora yang diketuai oleh saya sendiri, Elia Agustina Imanulicia, bersama 4 anggota tim hebat saya, yakni Halimah, Nurhayati Ramadhani, dan juga Agusti Renjani Putri. Dan tentunya kami juga telah dibimbing baik oleh dosen kami yang sangat luar biasa, yakni Bapak Sudirwo, SEMM. Dengan judul penelitian kami adalah The Paradox of Digital Affluence, Motivasi dan Viral Marketing pada aplikasi TikTok terhadap keputusan pinjaman online e-generation di Kota Banjarmasin. Adapun yang melatar belakangi kami dalam mengambil judul tersebut adalah kami melihat bahwa pada saat ini perkembangan teknologi sangat pesat yang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Yang pertama, ada perkembangan teknologi pada internet yang muncul, sosial media yang tengah ramai di halayak kita saat ini, yakni TikTok. Ada juga perkembangan teknologi pada strategi pemasaran adalah viral marketing yang tentunya juga berhubungan dengan sosial media TikTok tadi. Lalu, perkembangan teknologi pada aspek keuangan, yakni muncul juga financial teknologi yang melahirkan financial lending yang bersifat online, baik itu legal ataupun ilegal. Pada kaji literatur, kami menemukan bahwa Kalimantan Selatan masuk ke dalam 10 besar pengguna TikTok terbanyak yang didominasi dari rentang usia 18 hingga 34 tahun yang dapat disebut pula sebagai e-generation atau internet generation. A-generation cenderung merasa takut terhadap ketertinggalan atau merasa dirinya tidak update dari sisi material yang terbarukan oleh sosial media. Hal ini kami percaya bahwa dapat memunculkan motivasi mereka untuk melakukan pinjaman online, baik itu legal ataupun ilegal. Kami juga mengambil contoh kasus dari kota Banjarmasin, yakni seorang pria yang tinggal di Jalan Gatot Subroto mengakhiri hidupnya dengan seutas tali akibat tidak memiliki pekerjaan dan juga terlilit utang pinjaman online. Adapun tujuan riset kami ada 3, yakni kami ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi generation terhadap keputusannya untuk melakukan pinjaman online yang diakibatkan oleh viral marketing. Kami juga ingin mengetahui strategi viral marketing dengan bantuan yang diberikan paradox of digital affluence pada aplikasi TikTok dalam mempengaruhi motivasi generation untuk melakukan pinjaman online. Kami juga tentunya ingin mengetahui strategi apa yang paling efektif dalam mengurangi prevalensi pinjaman online di kalangan e-generation Kota Banjarmasin dengan memperhatikan pengaruh dari viral marketing pada aplikasi TikTok. Untuk manfaat riset kami sendiri, kami ingin mengembangkan teori baru yang berfokus pada motivasi, keputusan pinjaman online, viral marketing. Untuk tahapan riset kami, antara lain adalah studi literatur, perancangan material, pendaftaran kaji etik, survei dan pencarian responden, pengambilan data riset, analisis data, dan yang terakhir adalah pelaporan hasil dan penulisan luaran. Untuk keutamaan riset kami sendiri adalah penelitian sebelumnya tidak menjelaskan sekaligus tentang motivasi generation dalam keputusan pinjaman online yang diakibatkan oleh viral marketing. Kami juga menggunakan mixed method sebagai concurrent embedded strategy yang membuat riset ini jauh lebih menarik karena menggabungkan antara data kuantitatif dan juga data kualitatif, hingga kami pada akhirnya dapat menemukan analisis yang komprehensif. Untuk metode riset kami sendiri ada 2. Untuk metode riset kami sendiri ada sumber dan teknik pengumpulan data. Kami menggunakan data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer ada kuesioner dan wawancara, sedangkan untuk data sekunder ada buku, jurnal ilmiah, dokumentasi, data otoritas jasa keuangan. Dan juga subjek penelitian kami adalah e-generation di Kota Banjarmasin dengan beberapa kriteria yang dapat dilihat di layar. Untuk teknik analisis, kami menggunakan data kuantitatif dengan bantuan SPSS, menggunakan metode regresi linear berganda. Dan juga untuk data kualitatif, kami menggunakan in-depth interview. Metode pengambilan data, kami berlokasi di Kota Banjarmasin dalam waktu kurang lebih 5 bulan. Untuk survei kami melakukan survei atau penelitian kepada 50 responden dengan purposive sampling dari usia 18 hingga 34 tahun, dan juga kuesioner kami menggunakan angket online dan juga offline, serta wawancara mendalam kami menggunakan 10 informan dan juga masyarakat e-generation di Banjarmasin yang telah memenuhi kriteria. Untuk studi literatur dapat kita lihat di layar, kami menggunakan beberapa kata kunci.
Sampailah kita pada hasil dari riset kami. Yang pertama ada hasil riset kuantitatif. Untuk uji validitas, kami mendapatkan hasil bahwa data kami adalah valid. Dengan 60 pertanyaan yang diajukan kepada 50 responden, kami juga melakukan uji reliabilitas yang dikatakan reliable. Untuk uji normalitas, kami mendapatkan hasil bahwa data kami adalah normal. Untuk uji parametrik, menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 61,7%. Untuk uji parameter individu, kami mendapatkan hasil bahwa pengaruh motivasi terhadap keputusan pinjaman bahwa motivasi berpengaruh terhadap keputusan pinjaman online. Lalu kami juga mendapatkan hasil bahwa viral marketing berpengaruh terhadap keputusan pinjaman online. Untuk hasil riset kualitatif ada tiga, yakni faktor-faktor yang mendominasi timbulnya motivasi untuk mengambil keputusan pinjaman online akibat viral marketing. Kami juga memahami bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi dalam menggunakan pinjaman online didasarkan pada dorongan atau keinginan individu itu sendiri untuk memiliki produk akibat terlalu sering terpapar viral marketing yang ada di aplikasi TikTok dan juga kemewahan yang ada di dalamnya. Lalu kami juga mengetahui bahwa strategi viral marketing dengan bantuan stimulasi pada aplikasi TikTok ternyata mempengaruhi motivasi generation untuk melakukan pinjaman online. Karena strategi viral marketing berupa penayangan konten secara aktif berhasil mempengaruhi motivasi untuk melakukan pinjaman online. Adapun stimulasi pada aplikasi TikTok yaitu algoritma iklan, pinjaman online, dan konten TikTok berjalan beriringan dalam waktu yang sering. Adapun strategi paling efektif untuk mengurangi preferensi pinjaman online di kalangan generation adalah yang pertama, aplikasi TikTok memiliki kewajiban untuk melakukan pengoptimalisasian penyaringan konten dengan berlandaskan fungsi dan juga manfaatnya. Lalu yang kedua, melakukan pemblokiran pinjaman online ilegal yang tersebar di internet untuk menghindari jebakan yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir, melakukan edukasi dari berbagai pihak yang memiliki kemampuan, seperti contohnya Kementerian Komunikasi Informasi atau institusi pendidikan atau institusi lainnya yang dapat memiliki pengaruh untuk mempengaruhi orang-orang dan untuk mengedukasi orang-orang. Adapun kesimpulan dari riset atau penelitian kami adalah faktor utama yang mempengaruhi motivasi menggunakan pinjaman online adalah dorongan dalam memiliki produk akibat terpapar konten promosi secara aktif pada aplikasi TikTok. Yang kedua, terdapat bantuan stimulasi digital berupa penayangan iklan pinjaman online lebih sering yang meningkatkan probabilitas berhasilnya strategi viral marketing. Dan yang ketiga, strategi efektif yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pengoptimalisasian fitur aplikasi, dukungan pemerintah dengan melakukan pemblokiran pinjaman online ilegal, yang terakhir yaitu dukungan lingkungan melalui edukasi. Berikut adalah dokumentasi foto kegiatan kami. Dapat dilihat di layar. Sekian penyampaian hasil dari penelitian tim Paradoksia selama kegiatan PKM Riset Sosial Humaniora berlangsung. Atas perhatian dan kerendahan hati Bapak dan Ibu yang dalam menyimak penyampaian tersebut, saya mewakili tim saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Untuk menutup presentasi saya hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Ke klien pakai baju bersih. Sekian dari tim Paradoksia. Terima kasih.